Uh, ya, alhamdulillah gitu ya. Allah masih ngasih kepercayaan sama aku. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa yang Allah berikan buat aku. Dan sebenarnya nggak ada tips khusus ya. Kita nggak promil, alhamdulillah. Aku bersama suami nggak promil. Tapi kita memang ada eh, kalau dibilang riado. Aku bilangnya riado-riado gitu yang aku lakukan setiap harinya. Yang paling utama yaitu mendekatkan diri sama Allah. Yang paling utama itu, jadi semakin sering berdoanya lebih dikencengin lagi dan lebih mengenal Allahnya tuh lebih luar biasa lagi, lebih lebih apa ya, lebih dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin alhamdulillah dengan aku mendekatkan diri terus sama Allah, Allah jawab doa-doa aku gitu aja sih. Nggak ada apa ya, nggak ada di Di planning program, di planning bagaimana enggak. apa bayi tabung lah gitu ya. Saya pun ke istri bilang kalau Allah kasih kasih kesempatan, kasih kepercayaan pada kita, ya alhamdulillah. Akhirnya cepet lah. Plus minusnya sendiri nih Kak, hamil di usia 41 tahun nih, apa sih yang berasa dari Kak Kiki sendiri nih? Segala kerasa. Untuk aku punya suami yang sabar banget, alhamdulillah. Jadi suami aku itu lumayan mengerti dan banyak membantu, mensupport aku. Mungkin kalau aku nggak dapetin suami kayak ini, suami aku sekarang, mungkin nggak betah kali ya, karena emang ternyata nggak segampang yang dipikirin gitu. Karena ini memang baru pertama kali. Dulu kan yang pertama aku waktu menikah pertama keguguran berapa minggu gitu ya. Jadi belum seusia seperti sekarang gitu kan. Nah, sekarang ini alhamdulillah ya aku ketemu suami aku ini yang banyak support gitu luar biasa. Kalau enggak, Aduh, tiap malam banyak kerasanya. ya pokoknya lumayan lah. Tapi enjoy kita, aku seneng gitu, aku bahagia, aku nikmatin karena memang ini aku tunggu. Jadi apapun yang aku rasain sakit nggak mau aku rasain banget karena ini yang aku minta sama Allah. Pas dikasih aku nggak mau ngeluh, nggak mau apa. Jadi bener-bener aku nikmatin, aku enjoy dan aku ngasih tips nih buat semuanya yang pengen cepat punya anak, kita harus bahagia. Jangan pernah apa namanya sedih, jangan punya perasaan kapan ya punya anak stres, jangan bawa bahagia, bawa happy. Dan satu lagi, jangan pernah punya dendam atau jangan pernah punya api di dalam hati kita gitu. Jadi benar-benar kita apa ya bahagia terus gitu sama orang, jangan punya dendam atau apapun karena ternyata itu salah satu yang membuat kita jadinya hormonnya jelek gitu ya. Wow. Yang kehamilannya sendiri Kak mungkin berjalan berapa bulan nih dan seperti apa sih mungkin perkembangannya sendiri nih? Eh, Perkembangannya alhamdulillah cepat ya, Cepat, Mbak. nggak berasa ya Juga, gitu. apa ya? Kita juga baru tahunya pas sudah hamil berapa minggu, 6 minggu ya sayangnya, Ya, enggak lebih lah, 2 bulan lah. Ya, 2 bulanan lah. baru tahu Baru tahu. hamil gitu pas telat-telat. Karena aku nggak pernah mikirin gitu, aku udah berserah sama Allah, udah pasrah gitu ya, biarinlah ini semua eh, yang kasih rezeki Allah, jadi biarkan Allah yang mengatur kapanpun dikasih. Jadi pas pada saat apa menjalani kehamilan ini, ya udah apa apa yang santai aja ya, Baik. terus nggak pernah stres gitu, gitu aja sih. Ya, walaupun masalah dalam kehidupan ada ya, buat teman-teman namanya hidup pasti ada masalah, ada kendala, ada yang mesti Dan dipikirkan, ujian, tapi kita berserah aja lah. Selagi kita berpikir positif dan berusaha ya hanya Allah. Allah yang udah ngatur semuanya. Itu aja. itu saya Mungkin kan di usia 40 kan kehamilan juga nggak seperti orang-orang pada umumnya 30 ke bawah gitu ya Kak. Nah yang ah, dirasakan tuh Kak, mungkin ada sakit-sakitnya Kak atau tidak stamina seperti usia umur 30 tahun sampai 20 tahun Kak atau seperti apa sih mungkin Kak Kiki yang rasain nih? karena ini baru pertama kali kehamilan aku, jadi aku bener-bener baru ngerasain banget nih seperti ini rasanya gitu ya. Yang seperti aku bilang tadi gitu bahwa setiap apa kesakitan aku, apapun yang aku rasain, memang di hari trimester pertama itu aku malah nggak terlalu mual ya sayangnya. Yang trimester kedua ini yang lumayan Sakit badannya, sakit giginya, lino-lino, pokoknya semuanya wah, komplit gitu. komplit semua. Tapi ya itu mungkin proses kehamilan yang memang harus dijalanin dan memang ya kita enjoy aja gitu bahwa bahwa ini semua memang proses kehamilan yang
aku mau dari dulu yang aku pengen, jadi nggak mau ngeluh, nggak mau gimana, cuma minta sama Allah, ya Allah gantiin nih rasa sakit aku sekarang yang aku rasain sama anak yang soleh nanti insya Allah. Itu aja sih mintanya Kalau kalau perempuan soleha, kalau laki-laki ya soleh, baik, terus sering nanti kalau udah besar baik ke orang sesama, sering berbagi. iya, heeh. Kak, mungkin kan ini udah cek-cek ke dokter belum sih? Kan mungkin staminanya juga di usia sekarang seperti apa sih mungkin dokter menyarankan nih? Ada bahaya-bahaya sendiri nggak sih kehamilan di usia 40 tahun nih, Kak? Alhamdulillah, dok, aku juga kaget pertama kali periksa sama dokter. Dokter, ya Allah, Mbak Kiki ini rezeki banget, Mbak Kiki gitu di usia sekarang. Mbak Kiki nggak program hamil, Mbak Kiki nggak apa namanya nggak ikut inseminasi dan lain-lain sebagainya yang orang lakukan di usia Mbak. Tapi Mbak diberikan kepercayaan nih sama Allah seperti ini. Gitu. Ini jarang banget ada gitu. Apakah Mbak Kiki punya apa sih Resep. setiap hari enggak bagi setiap hari ini enggak apa namanya kata dokter setiap hari makan makanan sehat enggak dok justru saya makannya enggak sehat gitu kadang-kadang Ajar apa aja kan apa gitu. aja saya makan gitu. Kecuali makan haram semua saya makan saya suka makan banget dok gitu kan kata dokter alhamdulillah gitu itu aku nggak ada kista ya masya Allah ya aku nggak punya kista nggak punya miom penyakit-penyakit wanita alhamdulillah itu bersih aku juga ya Allah ini luar biasa banget alhamdulillah wa syukurillah masya Allah gitu ya Allah tuh ngasih ini tanpa ada kendala apapun jadi nggak ada penyakit-penyakit yang pada umumnya wanita hadapi pada saat umur-umur aku gitu pasti ada miom ada kista atau ada apapun tapi ini bener-bener kehamilannya bersih tanpa ada kendala apapun alhamdulillah insya Allah sampai nanti pada saat Amin. ya gitu itu aja sih Mbak tapi yang paling penting sih di usia aku ya yang paling penting sih eh, yang paling utama itu tadi sih sedekah ya kita ada program Riyado sedekah itu yang memang orang bilang Resepnya itu. resepnya itu sih gitu. Sedekah yang paling penting gitu sedekah dan juga ya paling ada surat Maryam ya Iya. surat Maryam 1 sampai 11 yang aku baca setiap hari gitu itu yang aku baca sama baca Quran setiap sholat berapa ayat doang sama artinya itu aja gitu semakin kita mendekatkan diri sama Allah kita nggak perlu tuh kemana sana kemari pusing promil apa segala macam alhamdulillah sih Allah pasti kasih jawaban gitu gitu aja Allah pasti kasih jalan dan Allah kasih rezeki gitu jadi jangan putus asa buat ibu ini semenjak aku berita kehamilan ibu-ibu yang udah umur Iya, banyak itu. Banyak banget itu. iya pada minta resep karena promil di mana di dokter apa enggak aku nggak ada gitu aku nggak ada promil apa di mana-mana itu aja sih Ada nyidam-nyidam khusus nggak sih Kak Kiki sendiri nih ke suami? tidak Nah, banyak ya ngidamnya banyak, Mbak. Bukan ngidam itu, kayaknya doyan. Apa aja nih Kak mungkin nyidam-nyidamnya? Banyak, Mbak. Soal itu apa aja, bukan gitu. pokoknya Udah jelas ya, kalau rujak udah jelas ya. Malam pun makan rujak. Rujak udah jelas, malam pun makan rujak. kan kasih duit Terus apa ya? Kamu banyak ya? Bingung, ya Mbak, nyebutinnya. pokoknya ya yang seger-seger lah tuh Kehamilan itu hamil kebo kah atau Kak Kiki tetap beraktivitas seperti biasanya nih Kak? Nah, ambil kebo apa berarti kita nih? Ambil kebo tuh tidur mulu. enggak juga sih ya aku Normal sih ya. apa enggak kebo-kebo juga ya standar-standar aja sih malah kadang-kadang lupa kalau lagi hamil ya kadang-kadang jalannya udah tidurnya juga sebenarnya kata dokter kalau tidur pelan-pelan mbak kalau bangun dari tempat tidur saya lupa kalau lagi hamil kadang-kadang bangun aja gitu lupa kalau misalkan udah kebiasaan orangnya agak gimana gitu jadi nggak ada aktivitas dikurangin nggak ada memang kan dari pas aku ikut suami jarang syuting lagi kemarin tuh udah sempat syuting kayak di telepon-telepon terus untuk syuting lagi cuman akunya belum ada waktu gitu belum ada pengen beribadah dulu ke suami pengen banyakin pahala dulu suami gitu nanti insya Allah kalau udah punya anak baru deh comeback lagi deh ke dunia acting acting gitu oke sayang Jaganya nih seperti apa sih? Apalagi kan ini anak pertama nih. Mm. Lebih lebih diketatin lagi mungkin istirahatnya atau bed rest sendiri nih.
Berarti aku normal aja sih Mbak, normal normal banget, Masih nggak banyak sih nggak ada. sebenarnya. Paling ya udah dibiasain itu aja, dibiasain tidurnya gitu. Cuma emang kalau sekarang lagi trimester 2 ini aku insomnia ya, Oh, lagi insomnia banget, nggak bisa tidur di bawah jam 1 pagi, nggak bisa. Tidur jam 2 ya. jam 1, jam 3 dia udah bangun untuk sholat tahajud, sholat hajat, kan gitu. Jadi 2 jam tidur, nanti sampai subuh, habis sholat subuh kita sholat subuh tidur lagi, udah gitu. Jadi memang kayak kita dilatih nih, dilatih buat menjadi orang tua nanti ya. Iya, Jadi suruh bangunnya bangun agak lama, bangun agak lama ya, gitu. Biar nanti pas udah punya anak nggak terlalu kaget nih menghadapi harus apa anak yang rewel di malam hari atau yang apa. Jadi benar-benar mungkin eh ya begitu ya siklusnya jadi begini. Jadi iya. Insomnia banget lah, insomnia habis lah. Pokoknya udah insomnia banget aja. Jadi tidur nggak bisa sebelum jam 1 malam tuh nggak bisa, dan jam 3 bangun lagi. ada yang lain yang nanya? oke sayang. Oke, Kak. Ya, terima kasih banyak ya. Maaf ya lewat Zoom ya. Insya Allah nanti kalau kita acara 7 bulanan ya, Iya. diundang semuanya ya di Kak, Jakarta. Ya, selamat siang Kak. Ini aku dia dari Silat Kak. Maaf Kak, agak telat Kak. kaget. Maaf Kak, agak telat Kak. Mungkin boleh ceritain Kak kehamilannya Kak. Mungkin maaf aja Kak, ini telat Kak. Ya, apa-apa, apa-apa, apa-apa. Mungkin boleh Kak diceritain kehamilannya Kak. Ya, Kehamilannya saya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa, rezeki yang luar biasa dari Allah berikan ke aku dan juga suami, yang dimana kita nggak menyangka bahwa aku di usia sekarang bisa secepat ini bisa mendapatkan momongan dan Anak amanah pertama dari ya, Allah. anak pertama. Anak pertama. Jadi banyak yang bilang itu kasih tahu dulu Anak kedua ya katanya. dari Kan dulu dari mantannya yang satu karena udah berjarak lah. Dia bilang belum. Jadi saya teman-teman yang ini saat saya menikah dengan Kiki belum mempunyai anak. Dulu pernah sempat ya, cuman kan keguguran ya kan, baru beberapa minggu. Dan sekarang itu dengan saya, alhamdulillah diberi kesehatan, dan ini anak pertama dari Kiki dan saya. ya seperti itu. Jadi eh, ya kita nggak menyangka aja gitu. Kita bersyukur banget sama Allah bahwa Allah luar biasa maha baiknya sama kita. Allah berikan kepercayaan sangat cepat buat kita, yang kita tadinya kita nggak berpikir akan secepat ini gitu. Kita bahkan santai aja lah, baru juga berapa bulan gitu. Maksudnya ya sampai pada yang nanya, Mbak nggak promil di usia sekarang, harusnya Mbak udah bayi tabung, harus wah pokoknya banyak deh kanan kiri ini omongan Saran, saran dari orang-orang yang kita temuin, yang kadang-kadang ketemu orang gitu, Mbak bayi tabung aja, Mbak promil di sini, Mbak inseminasi aja, Mbak ini. Tapi kita nggak tahu kenapa punya keyakinan bahwa nggak usah dulu lah, insya Allah pasti nanti ada, Allah berikan waktunya dan jalannya pada saat yang betul. tepat itu. Oke, berarti di usia mungkin apa aja sih mungkin yang harus dijaga? Mungkin kan ini kan kehamilan di usia yang saat ini kan udah mau udah 40 nih, Satu, 41. iya udah Mungkin mau satu. harus dijaga gitu. Iya, jadi eh, yang dijaga sih sebenarnya saya nggak ada tips-tips khusus ya, dari dokter pun nggak ada ya. Dan Dokter pun nggak, alhamdulillah dokter juga amazed banget gitu ngelihat aku gitu ya di kondisi umur sekarang tapi masih fit, dan kondisi reproduksi aku juga masih baik, dan alhamdulillah tidak ada penyakit-penyakit kewanitaan yang biasa jadi kendala-kendala wanita untuk memiliki anak atau keturunan. Alhamdulillah nggak ada miom, nggak ada cekang, dan nggak ada yang lain-lain. Jadi benar-benar itu em, sehat gitu, dan memang udah siap banget untuk dibuahi kemarin tuh. Jadi em, nggak ada tips khusus sih, saya menjalani ini dengan bahagia. Semua hidup saya apapun yang terjadi, senang, sedih, saya nggak pernah rasain, Oh tapi iya. saya selalu Soalnya membawa tadi pertama itu belum nyala bahagia kan? aja, Pas dan mau nggak pernah nyalain, mau ada mikir rasa lagi. dendam, rasa Ini nih sakit belum hati nyala. sama orang gitu, karena memang di usia saya sekarang memang saya pengennya bahagia aja hidupnya gitu. Jadi sehingga kebaikan-kebaikan pun akan datang kepada saya gitu. Jadi nggak mau stres, nggak mau punya masalah sama orang. Justru saya jauhi konflik gitu. Kalau ada yang mau ngajak ini, saya jauh. Kayak ada yang mau berantem apa gimana gitu, saya nggak mau, karena memang itu salah satu tips saya untuk segera punya anak, menjauhi konflik dan pikiran-pikiran yang negatif gitu.
mungkin ada Mungkin kesulitan nggak sih di usia apa di kehamilan saat ini gitu. Maksudnya di usia yang saat ini gitu. Mungkin kan udah maksudnya maaf usia yang nggak muda lagi gitu untuk mengandung. Mungkin Ah, ada kesulitan mungkin. eh, kendalanya apa ya? Aku nggak ada kendala sih, alhamdulillah ya. Maksudnya nggak ada. Lancar-lancar aja kita Alhamdulillah kan? diberi rezeki sama Allah, lancar-lancar aja dan gak disangka gitu. Iya, Ini ngidam-ngidamnya nih Kak, mungkin ada yang ngidam nih. tidak Banyak. saya. Apa aja tuh? Mungkin ada Badan- yang sulit gak sih? Oh, itu aku dari apa Bandeng Palumara ya? Iya, saya jam setengah dua malam minta ikan bandeng apa ya gitu. Palumara itu Bugis, Makassar. Iya, Makassar karena kan di daerah Bugis. Itu setengah dua malam tuh, setengah dua malam saya ingat kemana nyarinya. Jadi ada namanya bandeng palomara. Jadi di Bugis tuh ada kuah bandeng ikan gitu. Yang saya pengen banget itu kan rasanya enak, ada asam-asamnya gitu. Dan saya pengennya pada saat jam satu Setengah dua malam. setengah dua iya jam Saya setengah dua. telepon teman sana sini di mana, bantu sama teman pun nggak dapet. Akhirnya asal ada bandeng aja, Yang penting bandeng. bandeng aja gitu. Iya itu sih yang paling susah suami aku cariin. Tapi saya makannya luar biasa sih. Makanya bisa dilihat saya agak belum pernah saya segemuk ini gitu. Iya, jadi sebengkak-bengkak ini. Tapi alhamdulillah saya syukurin karena ini yang saya mau dari dulu. Saya ingin ingin punya anak gitu. Ya Jadi kalau syukurin. kalau apa ngidam semua makanan dia ngidam, semua makanan. Setiap hari, setiap sore, malam pun ada aja. Makanan Sunda untung gampang ya kan, nggak susah makanan Sunda gitu kan. Makanan Indonesia. Kalau makanan yang daerah Bugis tuh, aduh ya Allah, susah saya nyari. Itu aja. Mungkin Gitu. ini nggak sih kalau manja-manja gitu sama suami gimana tuh Kak? Kan biasa kalau hamil kan pengen dimanja atau gimana gitu. Ah, ya, normal ya. Enggak sih, tapi memang suami aku tuh luar biasa sportif gitu. Saya juga ya alhamdulillah Allah berikan memang yang aku butuhkan sih gitu. Kalau mungkin aku nggak dapetin suami aku, mungkin aku udah ditinggalin kali lihat hamil aku yang super rewel ini. Jadi emang agak rewel gitu ya. Untung ada suami aku gitu yang mau mijetin, mau apa Malam, masakin gitu. kalau malam. Apa Soalnya nggak bisa sama asisten nggak mau ya kan sama nggak mau pembantu sama ibunya sendiri aja sama mamanya kalau lagi ketemu mamanya di rumahnya nggak mau pengennya suami aku gitu yang ini gitu. Jadi memang ya untung ada suami aku apa ya ya siaga. ya lo tuh suami aku ini maulah gitu ngebantuin istrinya karena memang kan hamil itu kerjasama nggak hanya satu istri aja tapi suami juga kan jadi ya kita alhamdulillah teamwork gitu Pak stay di menjadi Jakarta. suami siaga Kak ya? apa Jadi suami yang siaga nih. iya dia siaga Ya, insya Allah siap antar jaga. dan, dan siap juga yang lain gitu sayang ya Stay di Jakarta kah atau di luar oke. kota nih selama Gimana? selama kehamilan akan stay di Jakarta kah apa di luar kota nih Kak Kiki? Nanti setelah 4 bulanan ya. Setelah Sempat empat bulanan bulan. saya di Jakarta. Nggak bisa setelah syukuran, bukan 4 bulanan. Itu udah 4 bulan. Maksudnya setelah syukuran, nanti kita di Jakarta. Lahiran juga insya Allah di Jakarta. Gitu. Semua di Jakarta kok insya Allah. Setelah, Jakarta tuh kita sebetulnya kan saya itu di Kalimantan itu di luar pulau itu bukan tempat tinggal di sana ya. memang Orang kan memang ngomong saya Kalimantan bukan. Memang kerjaan di sana. Kalau stay saya kan saya asli orang Sunda. Stay kita di Jakarta. Cuman memang jarang Jakarta. Oke. gitu. Ya sayang, ya makasih banyak ya. Sehat-sehat Kak, terima kasih. Ya makasih ya Terima sayang ya. Sampai kasih. ketemu lagi insya Allah nanti. Assalamualaikum. Kak mungkin ada peneman berat badan nggak sih Kak? Bukan lagi. Banyak banget. Ini Badan saya maaf nih. baru di usia 4 bulan ini sudah dari yang 44 sekarang 52 kilo. Wah, Berarti 10 kiloan lah. 8 Ya 8, 8 kilo. 8 sampai 10 lah. 8 kilo. Nggak tahu nih sekarang. Baru 4 bulan sih, ini baru 4 bulan. Nggak tahu nanti kalau ya nggak apa-apa sih. Yang penting anak saya sehat. Saya udah nggak peduli body lah. kami ini gak sih Kak maksudnya untuk jaga-jaga makan gak sih maksudnya kan biar ini juga kan ada maksudnya kan ada yang kandungannya melebihi gitu kan maksudnya jaga-jaga juga gak sih gitu jangan banyak makan apa gitu pantau Yang mentah. dipantau gak Oh sih? dia nggak sama dokter nggak belum boleh makan. Saya kan suka banget sashimi tuh, sashimi yang lagi gitu-gitu nggak boleh yang mentah-mentah.
Jadi terus juga yang terlalu manis juga nggak boleh. Itu aja karena takut nanti gulanya tinggi pada itu. Ya daging-daging pun memang harus matang segala sisi gitu, dalam luar kanan kiri harus memang matang kata dokter. Daging-dagingan yang pokoknya semua harus bagus. Sayuran pun harus matang. Yes. Lah kan Sunda lalapannya mentah ya, itu nggak boleh. Lencang itu nggak boleh. Nggak boleh lencang. Ya jadi ya gitu deh, bener-bener harus ini. Cuman ya udah, aku sih ngasih tips sama teman-teman semuanya yang di rumah yang mungkin di usia sekarang masih menantikan buah hati seperti aku ya. Satu, Jangan putus asa. jangan fokus atas saat, dan yang kedua, eh, perbanyak sedekah dan jauhi konflik, enjoy diri karena hidup ini indah. Jangan punya api dalam hati kita. Walaupun di kehidupan ada Iya, problem, itu iya, normal. Hukumnya normal, begitu. normal banget. Pokoknya itu aja kuncinya sih, nggak usah pusing, nggak usah stres, nggak usah promil sana promil sini, nggak usah terlalu terlalu banyak dengerin atau kata-kata orang. Oh, kesini bagus, kesini harus ini, nggak perlu. Ternyata dengan kita mendekatkan diri sama Allah, kita rayu Allah, kita pujuk Allah, Allah pasti ngasih gitu. Itu aja sih. Tapi waktunya memang di waktu yang pas, di waktu kita memang udah Ya, benar-benar siap. betul-betul. Jadi nggak perlu apa ya. Kadang kita siap kalau kata Allah keadaan kalian belum siap, keadaan lingkungan ataupun keadaan kehidupan. Ya, Tapi dalam diri siap. Ya memang kita juga ya kan. iya, betul, betul seperti itu. Jadi ya udah, kita serahkan sama Allah aja. Karena banyak banget nih yang DM aku, yang tanya sampai email aku gitu ya, minta aku buat tips khusus biar supaya hamil di usia 41 seperti apa, karena masih banyak juga pejuang-pejuang promil yang pengen seperti aku secepat ini. Ya ini semua rezeki dari Allah karena masing-masing manusia Allah berikan rezeki Ya. beda-beda ya. Tapi itu aja tips dari aku lewat media ini gitu ya. Aku kasih tahu bahwa kalau aku tipsnya hanya sedekah Mendekatkan diri kepada Allah. dan lebih mendekatkan diri sama Allah dan menghilangkan rasa dendam, iri hati atau jauhi konflik sama orang lain. Itu aja. Selama kita enjoy, selama kita bahagia, sel-sel tubuh kita juga akan bahagia. Aku yakin banget. Itu sayang. Oke. Oke? Terima kasih Kak Kiki. Kasih Iya, Kak. sayang. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih. banyak ya. Assalamualaikum.